Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Suryana Karya, guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya, mengajar mata pelajaran informatika. Hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan form dalam Microsoft Access. Yang pertama, pada kesempatan sebelumnya kita telah membuat beberapa tabel, di antaranya ada tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel siswa. Ada dua cara penginputan tabel ini. Yang pertama, langsung menuju tabel dengan format spreadsheet ya, sama kayak Microsoft Excel, menyamping. Ya, misalkan ini ada kode 201, judul bukunya misalkan informatika, pengarangnya Yana, jumlah buku misalkan ada 100 buku. Ya, ini secara manual tabel. Nah, sekarang akan dibuat menggunakan form. Caranya membuat form, pertama pastikan tabel yang kita akan buat formnya, kemudian pilih di create, ada beberapa menu form, ada form, form design, blank form, dan form wizard. Yang saya bahas di sini adalah menggunakan form. Cukup klik form, maka otomatis database yang ada di tabel akan muncul di form ini. Di sini sudah terisi ada satu record dalam form. Kita bisa melanjutkan menambahkannya. Mengaktifkan form tersebut, klik di view, ada design, ada view di sini, klik. Nah, ini tambahkan kode bukunya, misalkan 202. Ya, judul bukunya informatika kelas 11. Pengarangnya Dwi Mariono. Ya. Jumlah buku misalkan ada 150. Next, record ketiga 203, misalkan judul bukunya matematika karangan Nok Maesaro. Jumlah buku misalkan ada 50. Next. Berarti ini kita sudah mengisi 3 record. Cara membukanya, perhatikan di bawah ada tulisan record 1 of 3. Artinya kita sudah mengisi 3 record yang ada. Ya, kita isi sampai 5 record. 2004, judul buku Bahasa Indonesia. Pengarang silakan Deki Yatama. Jumlah buku 60. Next, yang terakhir 2005, judul buku Ekonomi. Pengarang Nita Garnita. Jumlah buku misalkan 100. Next. Baik, ini nanti disimpan save-nya. Formnya form tabel apa? Form misalkan tabel buku. Oke, maka akan muncul di samping sebelah kiri form tabel buku. Jadi cara menginput ada 2 cara tadi. Yang pertama pakai langsung di tabel ini. Yang kedua menggunakan form. Ya. Jangan lupa di save.
Nih, ya, kita close dulu. Begitu juga tabel-tabel yang lain bisa menggunakan form ini. Tabel siswa, ya, kita close dulu semuanya. Tabel siswa, create, form, muncul. Kita cek, ini sudah ada 4 record, ya. Kita simpan. Form tabel siswa. Yang ketiga, tabel peminjaman, create, form, tabel peminjaman. Perhatikan di sini ada sedikit perbedaan. Kalau tabel peminjaman, di sini ada ID otomatis. Otomatis di sini tidak usah diisi. Jadi aplikasi yang akan mengisi secara otomatis ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, yang ID ini, yang peminjaman, tidak usah diisi oleh kita. Yang harus diisi adalah yang NIS. Kita jalankan. Next, NIS. Pastikan NIS ini, pengisiannya harus sama dengan tabel yang ada di siswa ini. Misalkan 20, 21, 10, 002. Ya. Berarti 20, 21, 10, 002. Misalkan. Kode buku yang akan dipinjam, misalkan 2005. Ya. Tanggal pinjamnya disesuaikan, misalkan hari ini, simpan. Baru next, simpan. Ya. Artinya peminjam buku sudah ada 1. Yang kedua, NIS-nya 20, 21, 10, 04. Kode bukunya 201. Tanggal peminjamannya kemarin. Ya. Next. Oke. Ya, harus hari ini. Not sync. Ya, ini tidak ada di tabel siswa. Ya, kita buat simpan dulu formnya. Oke. Nah, ini cara pembuatan tabel. Jadi, cara input data ada 2 cara. Secara tabel langsung spreadsheet, kemudian ada cara dengan form. Ini penggunaannya. Sekarang kita akan membuat report. Ya. Laporan. Laporan misalkan karena di sini sudah ada yang meminjam, ya. Atau laporan jumlah siswa, tabel siswa, ada beberapa siswa. Caranya tidak jauh berbeda. Pertama, klik format tabel yang akan kita buat report. Klik contoh siswa. Pilih create, kemudian di sini ada report. Nah, artinya kita sedang membuat laporan tentang data siswa yang ada. Ya. Kemudian kita simpan, jangan lupa dengan nama report, ya. Report tabel siswa. Kemudian buku juga sama. Kita buat membuat laporan judul-judul buku apa saja. Klik dulu tabelnya, baru report. Akan kelihatan judul-judul buku, kode buku, dan sebagainya. Ya. Report ini tergantung kebutuhan. Ya. Report ini tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya dibutuhkan tabel buku, ya kita buatkan. Kalau tidak, tidak perlu. Ya, kita buat saja dulu. Nanti akan muncul di sini, ya.
Ada yang kelompok tabel, ada yang kelompok form, ada yang kelompok report. Ya. Dan yang satu lagi tabel peminjaman. Read, report, read. Nah, ini yang peminjaman baru satu orang ya. NIS ini 002. Kode bukunya 005. Tanggal pinjamnya tanggal 4. Ini kita simpan dulu. Tabel peminjaman. Nah, ini demikian cara membuat report. Tetapi report ini terkadang kita membutuhkan sesuai keinginan atau laporan yang kita inginkan. Maka ada cara yang kedua, yaitu mengambil datanya dari query. Ya, untuk query kita buat sama, ya di sini ada query, ya, create query, ya. Kita akan gunakan menghubungkan beberapa laporan yang kita butuhkan. Ya, ada dua menu, query wizard dan query design. Kita pakai query design saja supaya kita tahu satu persatu yang kita butuhkan. Pertama, ambil data dari buku, kita ambil data dari peminjam, kita ambil data juga dari siswa. Yang kita butuhkan misalkan siswa yang meminjam buku perpustakaan siapa saja dan apa saja. Artinya kita harus men-sort, ya, mencari yang kita butuhkan. Pertama, nama siswa. Berarti ngambil tabelnya dari tabel siswa. Yang kedua, setelah nama siswa, kita cari kelasnya. Setelah kelas, baru kita cari buku yang dipinjam, ya, buku yang dipinjam yaitu nama buku. Oh sorry, ini NIS. Kode buku, ya, kode buku, cari judul bukunya, ya, dan yang terakhir tanggal peminjaman. Nah, misalkan seperti ini. Kita simpan. Ini query data siswa peminjam. Kita simpan dulu. Ya. Baru kita buat reportnya. Klik query-nya. Kemudian pilih report. Ya, kita cek. Ini ada data satu orang, maka kita buat report. Nah, seperti ini. Ini lebih praktis ketika kita membuat sebuah laporan. Demikian cara pembuatan report hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.